Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas apa saja yang akan terjadi pada One Piece chapter 1048 nantinya. Sejak Luffy menggunakan kekuatan sejatinya dari buah iblis yang ia gunakan hingga Luffy menjelma menjadi Dewa Nika. Tentu banyak nakama berharap Kaido bisa dengan cepat dikalahkan. Ditambah lagi ada beberapa faktor pendukung dari kekuatan Luffy ini. Dimulai dengan tubuhnya yang lebih elastis namun kuat, lingkungan sekitarnya mampu ia ubah menjadi karet, energi bisa diisi ulang, dan baru-baru ini petir pun mampu ia gunakan sebagai senjata. Kekuatan ini memang benar-benar luar biasa. Namun, apa yang terjadi pada One Piece chapter 1047 lalu, banyak nakama yang beranggapan jika Oda Sensei terlalu berbelit-belit membuat alur Wano ini dan membuat cerita ini semakin lama. Namun, menurut kami, ada dua hal yang sedang Oda Sensei hadirkan dalam duel Luffy versus Kaido. Pertama, sejak dulu sebelum alur Wano dimulai, Oda Sensei telah menjelaskan jika Kaido dijadikan sebagai karakter dengan kekuatan dan daya tahan tubuh yang luar biasa kuat. Bahkan, belum ada lawannya mampu mengalahkan jika duel one by one. Sekarang telah dibuktikan oleh Oda Sensei jika Kaido memang luar biasa tangguh. Kemudian yang kedua, mengingat kekuatan Nika baru diperkenalkan beberapa chapter lalu, Oda Sensei sepertinya ingin memperlihatkan beberapa jurus unik yang dimiliki Luffy sebelum ia berhasil mengalahkan Kaido. Dan kami yakin jika kekuatan itu akan cukup mengejutkan kita semua. Nah, lalu apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1048 nantinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di chapter lalu, serangan petir Luffy mampu dihindari oleh Kaido dengan mudah. Yang ada, Kaido malah mampu membalik keadaan. Ia memanfaatkan pukulan demi pukulan menggunakan Kadabo, berharap nantinya Luffy dengan cepat bisa ditumbangkan. Tapi, Luffy yang dulu bukanlah yang sekarang. Sekeras apapun Kaido menyerangnya, tetap saja tubuh Luffy yang begitu elastis dan kuat membuatnya hanya merasakan sakit yang sesaat dan tidak sampai membuat Luffy KO. Nah, di chapter 1047 pula, Luffy menggunakan pukulan raksasa sebesar Onigashima. Serangan ini dipercaya mampu menghancurkan pulau terbang ini. Tapi tunggu dulu, ada satu clue yang diberikan oleh penyedia spoiler yang cukup terpercaya karena setiap clue yang dia berikan sering benar. Nah, untuk kejadian di One Piece chapter 1048, ia memberikan clue dengan mobil yang penuh asap yang menandakan jika mobil itu bisa saja karena mesinnya terlalu panas membuatnya sampai terbakar atau karena faktor lain juga bisa. Lantas, apa hubungannya dengan pertarungan Luffy versus Kaido? Apakah Luffy yang berlebihan menggunakan kemampuan Nika menyebabkan ia sampai overhead atau semacamnya? Atau jangan-jangan malah Kaido yang kehabisan energi setelah sekian lama ia bertahan dalam pertarungan hingga mendapatkan pukulan raksasa dari Luffy? Namun yang jelas, duel Luffy versus Kaido sudah mencapai puncaknya, yang sebentar lagi akan mengetahui siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Dalam clue yang diberikan oleh penyedia spoiler juga memperlihatkan Zoro dan Kaido seakan sedang ingin bertarung. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali kita melihat kondisi Zoro masih begitu memprihatinkan. Ia masih tidak sadarkan diri, dibawa oleh Franky untuk segera mendapatkan perawatan. Tubuh Zoro yang sudah babak belur ditambah lagi efek ramuan yang membuatnya bugar sesaat, namun efek sampingnya memberikan luka Zoro semakin parah. Lalu, bagaimana ceritanya? Di One Piece chapter 1048, Zoro kembali pulih dan bersiap melawan Kaido. Apakah hal ini mengisyaratkan jika Luffy kembali kesulitan menghadapi Kaido, atau dari clue yang diberikan hanya menjelaskan bahwa Zoro sudah kembali sehat? Dan besar kemungkinan menurut kami hanya memperlihatkan jika Zoro sudah kembali pulih. Sampai sejauh ini Oda Sensei masih memberi peluang hidup Orochi yang menjadi penyebab negeri Wano hancur. Tapi apa daya,
berharap Kaido bisa melindunginya menjadi penguasa Wano, namun pada akhirnya Kaido berkhianat dan ingin menjadikan ibu kota Wano sebagai Onigashima baru. Orochi yang merasa sudah tidak berguna lagi langsung ditebas saat itu juga. Rupanya Orochi masih bisa hidup kembali. Nah, dalam cerita legenda Yamata no Orochi, jika ingin membunuhnya harus memotong semua kepala ularnya. Dan hal itu telah dilakukan oleh pasukan Akazaya. Mereka mendapatkan jatah untuk memotong semua kepala Orochi, dan saat itu pula banyak nakama meyakini jika si brengsek Orochi telah tewas. Tapi Oda Sensei berkehendak lain. Meski semua kepala ularnya sudah ditebas, si Orochi ternyata masih saja hidup. Nah, di One Piece chapter 1047 lalu, Orochi yang terbebas dari batu laut yang ditancapkan Hiyori di lehernya langsung berubah dalam wujud Zoan. Tapi yang aneh adalah kepala ular Orochi hanya ada satu. Apakah ini pertanda jika kepala ular yang ini adalah yang terakhir, yang mana jika sampai tertebas akan membuat Orochi benar-benar mati? Lantas, siapa yang akan melakukannya? Jika melihat kondisi Hiyori yang saat ini tidak memegang senjata apapun, kecil kemungkinan ia akan mengalahkan Orochi. Dan menurut kami, orang yang akan melakukannya adalah Denjiro. Hilangnya Denjiro sejak One Piece chapter 1009, ia tidak kunjung muncul lagi, dan besar kemungkinan ia menyusun siasat untuk menghabisi Orochi di saat yang tepat. Kita akan melihat bagaimana dendam yang tersimpan selama 20 tahun akan terbayar dengan kematian tragis Orochi. Tiga agen CP0 yang memburu Robin kini tinggal satu yang tersisa, yang artinya nasib dari Robin masih belum aman. Nah, sampai dengan One Piece chapter 1047, si agen CP0 belum diketahui keberadaannya. Apakah ia bernasib sial seperti dua rekannya yang lain, atau ia sama sekali tidak ada hambatan? Namun yang jelas, Robin harus tetap waspada karena kemampuan bertarung dari si agen masih belum diketahui. Jika saja Robin sampai tertangkap, maka akan menjadi masalah baru yang akan menggegerkan semua kru Mugiwara. Semoga saja si agen satu ini ada yang bisa menghabisinya. Oke, sekian dulu prediksi kali ini. Semoga saja One Piece chapter 1048 dihadirkan Oda Sensei dengan banyak kejutan yang menghibur.